Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C02001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Yuli Usman SE MSI AKCA dengan mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang metode variabel costing. 1. Perbandingan metode full costing dengan variabel costing. Penentuan harga pokok variabel atau variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Metode variabel costing merupakan metode alternatif untuk menghitung harga pokok produksi di samping metode full costing yang diterima secara umum. Metode full costing. Dengan menggunakan metode full costing, 1. Biaya overhead pabrik, baik yang variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. 2. Selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Variable costing. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Dengan menggunakan metode variable costing, 1. Biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. 2. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. 3. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Menurut metode full costing, biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam harga pokok, sedangkan berdasarkan metode variable costing, biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya periodik. Oleh karena itu, menurut metode full costing, biaya overhead pabrik tetap belum diakui sebagai biaya sampai saat produk atau jasa yang bersangkutan terjual, karena biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan produk atau jasa yang belum terjual. Hal ini berbeda dengan metode variable costing yang memperlakukan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya produksi sehingga langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Pada laporan rugi laba metode full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Sedangkan pada laporan rugi laba menurut metode variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan perusahaan. 2. Manfaat informasi variable costing. Penentuan harga pokok variabel ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam memperoleh informasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu 1. Membantu manajemen untuk mengetahui batas kontribusi atau contribution margin yang sangat berguna untuk perencanaan melalui analisis hubungan biaya volume laba atau cost profit volume, dan untuk pengambilan keputusan decision making yang berhubungan dengan kebijakan manajemen jangka pendek. 2. Memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Jika dihubungkan dengan pihak-pihak yang memakai laporan biaya, maka variable costing bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk pihak internal, variable costing digunakan untuk tujuan-tujuan. 2. Perencanaan laba. 3. Penentuan harga jual produk. 4. Pengambilan keputusan oleh manajemen. 5. Pengendalian biaya. 3. Keunggulan dan kelemahan metode variable costing. Keunggulan dapat digunakan untuk pengendalian biaya karena dengan menyajikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri,
Manajemen dapat memutuskan perhatian pada perilaku biaya tetap ini. Variable costing bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Kelemahan, pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Penggolongan biaya sebagai suatu biaya variabel dengan asumsi satu bahwa harga barang atau jasa tidak berubah. Dua, bahwa metode dan prosedur produksi tidak berubah-ubah. Tiga, bahwa tingkat efisiensi tidak berfluktuasi. Metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Jika biaya overhead pabrik tetap tidak diperhitungkan dalam harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan akan menghasilkan informasi harga pokok produk yang tidak wajar. Tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.